Yang berikutnya adalah nomor 15, bayangan titik A dikurangi 2B, A tambah B ditranslasikan oleh translasi A, B adalah titiknya 8,1. Maka pertanyaannya adalah bayangan titik 2B, A tambah 1 oleh translasi yang sama berapa nilai bayangannya. Nah, ini terkait dengan ini ya, translasi. Jadi di sini diketahui titik asalnya itu misalkan dengan titik A, yaitu A dikurangi 2B, A ditambah B, dan matriks translasinya A, B. Maka katanya hasil bayangan dari titik A itu adalah hasil bayangannya adalah 8,1 ya, 8,1. Jadi di sini ada titik ini ya, titik A dikurangi 2B, A tambah B ditranslasikan oleh matriks T A, B ini, maka hasil bayangannya itu adalah katanya 8,1 ya. Jadi kita harus mencari dulu berapa nilai A dan berapa nilai B dari bayangan titik ini ya, baru nanti kita akan bisa mencari bayangan titik lain gitu. Nah, dari soal ini ada titik asal ya, titik asal ditranslasikan oleh matriks translasi A, B, maka hasilnya adalah 8,1. Nah, ini sebenarnya adalah konsep translasi ya. Jadi konsep translasi sudah pernah kita tahu ya, bahwa rumusnya adalah nilai ini kan ibarat nilai X ya. Ini itu adalah nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya gitu kan. Ini nilai A, ini nilai B. Ya, jika kita tambahkan nilai X ditambah A dan nilai Y ini ditambah dengan B, maka nanti hasilnya yang sebelah ini ya bayangannya. Jadi di sini bahwa nilai A dikurangi dengan 2B, A dikurangi 2B jika ditambahkan dengan nilai A ini, maka hasilnya adalah 8. Hasilnya adalah 8 ya. Jadi nilai ini, X-nya ini ibarat nilai X ditambahkan dengan nilai A, maka hasilnya adalah 8. Lalu yang kedua, nilai A ditambah B ya, itu jika kita tambahkan dengan B, A ditambah B ditambahkan dengan nilai B ini, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini jadi dari sini kita memiliki dua persamaan ya. Ini ibarat persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua ini bisa kita rapihkan terlebih dahulu ya. Dari persamaan satu ini ada variabel yang sama ya, A dan A. A ditambah A ini hasilnya adalah 2A. 2A dikurangi dengan 2B. Nilainya adalah 8. Lalu yang kedua, di sini ada variabel yang sama yaitu B dengan B. B ditambah B itu adalah 2B, hanya tetap. Jadi A ditambah 2B sama dengan adalah 1 ya. Sudah kita 1 hasilnya 1 ya. Ini berdasarkan nilai ini. Dari sini kita memiliki dua persamaan yang sudah kita rapihkan. Maka tinggal kita eliminasi untuk menghilangkan satu variabel yang lain dan mendapatkan variabel yang lainnya. Di sini mudahnya adalah kita tinggal menjumlahkan saja supaya nilai B-nya hilang. Kita tinggal jumlahkan. Ya, jika kita jumlahkan maka nilai B-nya kan hilang. Negatif 2B ditambah 2B maka kan akan hilang kan? Ya, jadi kita jumlahkan kedua persamaan ini. 8 ditambah dengan 1 itu adalah 9. Negatif 2B ditambah positif 2B maka 0 ya, 0 hilang. Nah, ini 2A ditambah 1A, ini kan 1A ini di depannya 1 nih. 2A ditambah 1A itu adalah 3A. 3A ya. 3A sama dengan 9. 3A sama dengan 9. Maka berapa nilai A? Nilai A didapat dari 9 dibagi dengan
3. Maka nilai A itu kita dapatkan adalah 3. Nilai A-nya 3, maka kita bisa mencari nilai B. Gimana cara mendapatkan nilai B? Kita tinggal substitusi saja nilai A ini ke salah satu persamaan yang atas atau yang bawah. Lebih mudahnya mungkin yang bawah saja ya. Kita substitusi nilai A sama dengan 3 ini ke A ditambah 2B sama dengan 1. Kita ganti nilai A yang di sini dengan 3 ya. Jadi kita ganti A-nya dengan 3 yang sudah kita tadi dapatkan. 3 ditambah 2B sama dengan 1. 3 tambah 2B sama dengan 1. Maka 3 ini ada di ruas kiri sama dengan di ruas kiri, maka pindahkan ke kanan. Pindahkan ke kanan sama dengan. Jadi 2B sama dengan 1-nya tetap ada di kanan kan ya. 3-nya ada di kiri, pindahkan ke kanan. 3-nya positif, pindah ke kanan jadi negatif 3. Maka nilai 2B itu adalah 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Maka nilai B-nya berapa? 2B sama dengan negatif 2. Maka nilai B adalah negatif 2 dibagi dengan 2. Maka nilai B adalah negatif 1. Kita sudah dapatkan nilai A-nya 3 dan nilai B-nya adalah negatif 1 ya. Nilai A-nya 3 dan nilai B-nya negatif 1. Nah, sudah ketemu nilai A dan nilai B ini, tinggal kita substitusikan ke titik ini ya yang ditanyakan. Yang ditanyakan di soal adalah bayangan dari titik 2B, A ditambah 1 ya. Jadi tinggal kita substitusikan. Ke titik ini. Kita ingin mencari bayangan titik A. Titiknya adalah 2B, A tambah 1. 2B, A ditambah 1. Kita ingin mencari bayangan titik ini. Tadi kita sudah ketemu nilai B-nya adalah negatif 1 dan nilai A-nya adalah 3. Tinggal kita substitusikan. Jadi yang kita cari bayangannya adalah 2B, artinya 2 dikali B. B-nya tadi adalah negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Nah, ini A ditambah 1. Nilai A-nya adalah 3. A-nya 3, kita ganti A-nya di sini dengan 3. 3 tambah 1 adalah 4. Jadi kita ingin mencari bayangan dari titik A negatif 2,4 ya, yang ditranslasikan sama ya, ditranslasikan oleh A, B. Ditranslasikan oleh A, B. A-nya adalah 3, B-nya negatif 1. Jadi 3 sama negatif 1. 3 dan negatif 1 ya. 3 dan negatif 1. Maka bagaimana bayangan dari titik A ini yang akan kita cari ini? Maka berdasarkan rumus translasi tinggal kita jumlah. Negatif 2 ditambah dengan 3 itu adalah 1. Lalu 4 ditambah dengan negatif 1 itu adalah 3. Jadi bayangan dari titik A ini adalah 1,3. Jadi jawaban akhirnya adalah soal nomor 15 itu adalah bayangannya adalah hasil translasinya 1,3. Yang nomor 16 ini sama seperti yang tadi, bayangan titik B 3,5 yang dirotasikan ya menggunakan rumus rotasi dengan titik pusat 1,1. Nomor 17 ini adalah translasi ya, ini translasi bayangan titik A, 1,1 digeser searah sumbu X, artinya kalian geser ke kanan. Kalian tentukan dulu titiknya di mana 1,1, lalu kalian geser ke sebelah kanan sejajar dengan sumbu X sebanyak 6 satuan ke kanan, maka kalian akan dapatkan koordinat yang baru ya, akan dapatkan koordinat yang baru. Nah, ini nomor 19 ini adalah soal dilatasi ya, soal dilatasi. Titik B 3,2 didilatasikan oleh titik pusat O dengan faktor dilatasinya 3 sehingga bayangannya menjadi
A, B. Maka kita mencari nilai dari A tambah B atau nilai dari hasil bayangannya kita jumlahkan. Ini sebenarnya mudah ya, mudah. Tinggal kita cari saja hasil bayangan titik B dengan rumus dilatasi, maka akan didapatkan bayangan titik B. Tinggal kalian kalikan ya dengan faktor dilatasinya. 3-nya dikalikan dengan 3 yang ini dikalikan dengan 3, maka hasilnya 9. 2-nya dikalikan dengan 3, maka 6. Berarti hasil bayangan dari titik B adalah 9,6. 9,6. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa nilai hasil dari penjumlahan bayangan tersebut. Tadi kita dapatkan bayangannya adalah 9,6, berarti A-nya 9, B-nya 6. Tinggal kalian jumlahkan saja kan, 9 tambah 6. Berapa 9 tambah 6? 9 tambah 6 adalah 15, gitu ya. Mudah ya. Selanjutnya nomor 20, ini mudah ya, bayangan titik dicerminkan atau direfleksikan. Nomor 21, rotasi V per 2. Nah, nilai V per 2 itu berapa sih? V per 2 itu artinya V-nya itu sebesar 180 derajat ya. Kita harus tahu berapa besar V. V ini adalah 180 derajat. 180 derajat dibagi dengan 2 itu adalah 90 derajat. Jadi sumbu putarnya itu sebesar 90 derajat. Jadi nilai V per 2 itu adalah 90 derajat. Nah, tinggal kalian masukkan nilai alfanya 90 derajat. Ini bayangan garis sudah pernah dibahas, tinggal bisa kalian coba. Yang nomor 23 pun adalah bayangan garis tapi terhadap sumbu Y. Nomor 24 refleksi ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nomor 25 itu adalah translasi. Translasinya 2 kali ya. Jadi pertama kalian translasikan dulu terhadap matriks translasi 6 negatif 11, lalu setelah itu hasilnya ditranslasikan lagi dengan matriks translasi negatif 8,3. Jadi nanti ada 2 kali translasi. Nomor 26 sudah pernah dibahas, sudah pernah dijelaskan pada saat waktu itu di kelas ya. Nomor 27 itu adalah pencerminan, tetapi kalian harus bisa menggambarkan titik-titik koordinatnya ya. Jadi kalian tentukan dulu di mana titik 2,4 ya, kalian berikan tanda titik 2,4, lalu titik B negatif 3, negatif 6. Lalu setelah itu bisa kalian cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak lurus ya, kalian cerminkan nanti di mana bayangan titik A dan di mana bayangan titik B. Lalu yang nomor 28 dilatasi, ini mudah sekali dengan pusatnya O dan faktor dilatasinya negatif 2, tinggal dikalikan dengan faktor dilatasinya. Nomor 29 itu adalah translasi, mudah ya, translasi ini mudah. Jadi masing-masing kalian translasikan. Titik A ditranslasikan oleh matriks T. Jadi kalian masing-masing translasikan ini ya. Titik A ditranslasikan dulu terhadap T, lalu titik B ditranslasikan oleh titik T, dan titik C ditranslasikan oleh matriks translasi T. Jadi masing-masing kalian translasikan. Jadi nanti ada sebanyak 3 bayangan. Ada bayangan A, bayangan B, dan bayangan C ya. Jadi kalian nanti dapatkan hasilnya 3 bayangan. Nomor 30 adalah bayangan garis ya. Bayangan garis, coba kalian lihat lagi video yang membahas terkait dengan menentukan bayangan garis ya. Ada di video sebelumnya, bisa kalian pelajari lagi, lihat lagi videonya, simak dengan baik. Ya mungkin itu saja pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalian sukses dalam melaksanakan penilaian akhir tahunnya dan mendapatkan nilai yang memuaskan sehingga kalian bisa naik ke tingkat berikutnya atau ke kelas berikutnya. Dari kelas 11 mudah-mudahan bisa naik ke kelas 12 dengan nilai yang memuaskan, nilai dengan hasil yang
baik gitu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.